Maka kuncinya surga segalanya adalah wujud. Itulah sahabat kenapa sifat nafsiyah itu adalah al-wujud. Tadi semua, jangan kau bicara wujud, tapi kau tidak mampu menyaksikannya. Dia zat wajibul wujud yang nyata dalam segala perkara. Maka wujudlah, ini disebut asbak, maka wujudlah, maka dikasih nama. Kalau belum ada wujud, tidak ada yang kau bisa berikan asma. Tadi semua, ya. Ini adalah kitab. Kitab ini, buku ini adalah wujud. Maka inilah sahabat, jangan lagi adalah terlalu dangkal dalam pola berpikir, karena Islam itu adalah untuk orang berakal. Tadi semua, ya. Itulah baginda Nabi bersabda, man abdal asma dunal ma'na fahuwa kafir. Kalau seandainya ada nama, ada tulisan asbak, tapi tidak ada asbaknya, apalah artinya? Maka tertutuplah kamu dari melihat asbak itu. Kenapa? Kau tahu tulisan asbak, tapi kau tidak melihat wujudnya asbak. Selamat malam sahabat Nusantara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya, dengan ilmunya dan seluruh fasilitasnya. Pada malam hari ini kita sama-sama dengan menggunakan teknologi yang juga diciptakannya, bersama-sama bisa mewajah. Allah telah meringkas, memudahkan di akhir zaman ini kita bisa melaksanakan ta'lim muta'alim walaupun dengan jarak yang berbeda, dengan posisi yang berbeda, dengan tempat yang tidak kita tahu masing-masing. Tetapi inilah salam satu udara, saudara, satu nafas, berada pada nafas yang sama, kita adalah dikumpulkan pada Allah yang ahad, pada jiwa-jiwa yang wahid, ya. Semoga kita senantiasa menyadari tentang siapa diri kita, mengenali siapa sebenarnya diri kita, dan semoga bisa bertemu dengan sejatinya diri, ya. Pada malam hari ini sahabat, Abah juga sekaligus mengucapkan terima kasih buat sahabat-sahabat yang datang dari berbagai daerah, dari Kalimantan, Palembang, dan Lampung, dan seluruh Pulau Jawa yang hadir di majelis Abah. Tadi malam Abah mengucapkan terima kasih dan semoga panjenengan sampai ke rumahnya masing-masing diberikan kesehatan dan keselamatan, keberkahan semua. Semoga pada satu malam itu kita disatukan dalam satu danau, satu rasa, satu air. Kembali kepada titik yang sama. Dari berbagai penjuru seumpama adalah air-air yang mengalir dari sungai-sungai kecil. Dari berbagai wilayah yang sedang menuju kepada danau, menuju kepada laut, kembali kepada ma'ul hayat, kembali kepada bahrul hayat. Pada dasarnya itulah perjalanan kita manusia di alam dunia ini adalah yang sering kita secara bahasa berasal dari Allah, adalah kembali menuju Allah, ya. Maka dalam acara tadi malam kita membuktikan bahwa mengalir jiwa-jiwa, ruh-ruh dari berbagai wilayah Nusantara yang sebelumnya menggunakan botol yang berbeda, dengan nama-nama yang berbeda, sebagai Ades, sebagai Aqua, sebagai Le Mineral, sebagai Fit. Maka pada malam itu kita satukan, melupakan cangkang kita, dan menyatukan dalam satu nama, ahad, adalah wujudnya air, ya. Kita sesungguhnya adalah satu, ummatan wahidah. Ya, dengan di setiap saat adalah, walaupun barangkali sekarang fisiknya sudah kembali berpisah,
Kembali dimanapun panjenengan berada, di bumi manapun panjenengan berada, kita bernafas dengan udara yang sama. Satu udara, ya, saudara, saudara kita semua, ya. Pada malam hari ini sahabat, semoga Allah melimpahkan cahaya kepada panjenengan dimanapun berada, ya, cahaya dari belakang, depan, atas, bawah. Semoga kita senantiasa semakin diberikan petunjuknya yang makin jelas. Jangan lagi seperti seekor ikan yang mencari-cari air pada saat dia berada di air. Semoga pencarian panjenengan adalah sekarang sudah semakin jelas, semakin bulat, ya. Dan pada malam hari ini Abah ingin menjawab beberapa soalan dari sahabat tentang raga, mengenal jasad, jiwa, ruh, iblis, malaikat, dan juga Allah. Karena pada dasarnya adalah bagi orang yang sudah mafhum, yang sudah maklum, bukan hanya sebatas alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun, tapi sudah wadzaka ma'lumun, sudah maklum. Maka sesungguhnya apa yang disebutkan itu ada pada jiwa yang sama, ya sahabat. Raga ya di situ, jiwa ya di situ, ruh ya di situ, iblis ya di situ, malaikat ya di situ, Allah dan seluruh isi alam ini, matahari, bulan, bintang dan segalanya. Karena kitalah, maka sesungguhnya hari kita adalah tentang hari ini. Inilah hari yang live karena siaran yang sudah kemarin itu adalah bukan lagi, tetapi adalah inilah hari yang disebut hari ini. Hari inilah yang abadi, hari inilah yang ahad kita semua, ya. Maka malam hari ini adalah marilah kita makin memahami tentang tujuan kenapa kita diciptakan oleh Allah di alam dunia itu, dan kenapa Tuhan kita bernama Allah. Allah itu bukan Tuhan. Tuhan itu adalah bukan Allah, ya. Allah itu nama Tuhan. Nah, inilah yang harus panjenengan pahami. Maka malam hari ini adalah kita akan sedikit bicara tentang Allah jiwa, tetapi Abah hanya akan berikan secara umum saja. Dan juga iblis, ya. Terima kasih kepada iblis. Kalau tidak ada iblis, dengan segala kejenakaannya, dengan segala ada integritasnya, dengan segala kemurnian mentauhidkan Allah, iblis adalah perlambang daripada makhluk kesetiaan. Iblis adalah perlambang dari makhluk yang murni mentauhidkan Allah, ya. Di sebalik kisah tidak mau sujudnya iblis kepada Adam, pada dasarnya adalah ada merupakan skenario, adalah merupakan sesuatu yang sisi jenaka dari Allah. Allah bercanda dengan kisah iblis itu. Dan adapun kisah iblis tidak mau sujud kepada Adam adalah merupakan sesuatu yang harus kita pahami. Karena pada dasarnya iblis adalah merupakan guru para malaikat, dan sementara adalah orang-orang yang soleh adalah murid daripada para malaikat. Nah, inilah hal-hal yang rahasia yang harus kita pahami. Maka bagaimana kita menggunakan kembali kepada Al-Quran. Dan Al-Quran adalah merupakan buku pedoman, buku petunjuk yang harus kita gunakan. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tetapi Al-Quran bukanlah sebuah bacaan, bukan hanya sebuah bacaan. Al-Quran bukan hanya sebuah hafalan. Al-Quran bukan hanyalah adalah tajwid dan qiraat, tetapi lebih daripada itu Al-Quran adalah sebagai hudan wal furqan, ya sahabat. Adalah petunjuk yang nyata, resep yang nyata, rumus yang nyata, formula yang nyata, bagaimana memasak diri kita menjadi makhluk yang memiliki baik syidik, amanah, tabligh, patona, sabar, syukur, penyayang, pemaaf, pengampun. Inilah tujuannya, sahabat.
Maka jangan terjebak pada sebuah ritual. Tapi bukan berarti meninggalkan ritual. Ritual tetap dijalankan, tapi spiritualnya adalah dikawinkan oleh kita. Inilah banyak hal yang barangkali kita harus pahami tentang perjalanan. Tubuh kita dibagi 4 bagian. Ada diri kita, yang keempat adalah diri raga, ya sahabat, ya. Kemudian adalah jiwa, ya. Jadi diri sejati adalah Allah. Diri sejati kita itulah Allah, ya. Kemudian adapun ruh kita adalah cipratannya, nafakhtu fihi mir ruhi, adalah merupakan tiupannya. Kemudian kita adalah jiwa, karena ruh itu tidak akan nyata tanpa jiwa, dan jiwa tidak akan berbentuk tanpa raga. Maka 4 hal ini adalah raga, jiwa, ruh, adalah merupakan juga rahasia, tidak bisa dipisahkan pada dasarnya. Seumpama kelapa tidak akan berpisah antara sabutnya, batoknya, dagingnya, dan minyaknya. Itulah kelapa. Kelapa itulah satu kesatuan. Demikian pula adalah Allah. Tidak akan bisa dipisahkan antara af'alnya, asma'nya, sifatnya, dan zatnya. Demikian pula tidak bisa dipisahkan oleh diri kita. Jiwa, raga, ruh, iblis, Allah, dan malaikat pada satu tubuh ini. Maka inilah yang harus kita pahami satu-satu. Sahabat, para pendiri bangsa telah membuat lagu Indonesia Raya. Yang pertama yang harus dibangun adalah jiwanya. Jiwa bukanlah ruh, ya. Sekali lagi, jiwa bukanlah ruh. Ruh bukanlah jiwa. Ruh juga bukanlah Allah. Allah bukanlah ruh. Walaupun sesungguhnya kehidupan ini adalah diliputi oleh ruh, oleh hidup. Maka sesungguhnya yang punya masalah pada diri kita adalah bukan ruh kita. Maka itulah yang pada saat kita sudah selesai dengan jiwa kita, Allah mengundang kepada kita adalah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang sudah tenang. Inilah kita harus mengerti apa itu ruh. Ruh itu adalah merupakan cipratan Allah yang ditiupkan oleh Allah. Unsurnya adalah murni. Maka hakikat ruh, mereka lah para anbiya, mereka lah juga para aulia Allah. Itulah ruh, merupakan perlambang daripada jiwa yang sudah murni. Maka kita adalah jiwa-jiwa yang harus dibangun. Tadi makanya bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Tidak bisa dipisahkan antara jiwa dan raga. Jiwa atau ruh tanpa raga juga tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah diskusi antara ruh dengan raga, antara jiwa dengan raga. Kata raga, wahai ruh, kalau seandainya tidak ada diriku, tiadalah nyata dirimu. Dan kalau tidak ada diriku, maka segala tujuan perjalananmu juga sia-sia. Tetapi kata ruh, hai jasad, tetapi kalau tiada diriku, maka engkau adalah hanya patung belaka. Maka oleh karena itulah sahabat, disinilah sesungguhnya adalah pemahaman yang harus kita fahamkan. Maka jangan pernah kalian mengaku ahli sunnah wal jamaah kalau masih farku pirok antara jiwa dan raga, antara ruh dan raga. Karena yang disebutkan ahli sunnah wal jamaah itu bukan hanya jamaah kelompoknya, tetapi yang paling inti adalah bagaimana menjamaahkan, menjamukan antara diri dohir dan diri batin kita. Karena diri dohir tanpa diri batin adalah merupakan mayat, sementara diri batin tanpa diri dohir adalah hantu. Maka oleh karena itulah kita harus kawinkan. Inilah yang harus kita pahami di dalam surat An-Nisa. Sahabat Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba.
bahwa ada jiwa yang disebutkan nafsi wahidah yang memiliki pasangan. Maka inilah kehidupan kita. Kenapa nama Allah itu adalah dimulai dengan adalah jiwa adalah berasal dari nama Allah itu sendiri. Maka pahami oleh panjenengan dari huruf alifnya lafaz Allah, di situ ada nur, di situ ada nar, di situ ada malaikat, di situ ada iblis. Kita bukan iblis, tapi kita juga bukan malaikat. Yang satu rajin sujud, yang satu tidak sujud. Tapi ingat, tidak sujudnya iblis itu adalah merupakan pelajaran yang luar biasa, guru bagi para malaikat. Yang sujud malah tidak dianggap benar. Yang benar itulah yang tidak sujud. Inilah antara sujud dan tidak sujud, antara nur dan nar. Adapun manusia, jasad adalah materi. Adalah materi yang dimana penyambung di antara keduanya adalah jiwa. Maka oleh karena itulah sahabat, di dalam Al-Quran Allah menyebut kita nafs. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap jiwa yang hidup, karena dalam jiwa itu ada nyawa. Apa itu nyawa, apa itu jiwa, apa itu sukma, sukmo, dan apa itu ruh. Pada dasarnya inilah, kalau kalian paham, sesungguhnya adalah hanyalah bagian hal yang kecil, tapi pada dasarnya adalah memiliki makna yang sama. Maka disitulah Al-Quran menyebutkan wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Berarti yang bermasalah dengan diri kita bukan ruh. Yang bermasalah dengan diri kita adalah jiwa kita. Tapi jiwa kita ini adalah seumpama, kalau ruh seumpama Nabi Isa alaihissalam, ruhullah, itulah hakikat Rasul tadi semua. Pada saat tadi pada min nafsi wahidah itu, maka ada utusan yang disebut Rasul, yang disebut ruh. Ruhlah yang meliputi seluruh makhluk tadi semua. Ada yang nyata pada diri kita adalah berwujud pada nafas ruh itu. Maka inilah sesungguhnya dia telah mengutus jiwa ruh itu, dan jiwa nyata pada raga. Karena pada dasarnya pada saat seorang wayang bergerak, siapa yang menggerakkan itu? Pada saat tubuh ini bergerak, siapa yang menggerakkan tubuh ini? Maka itulah kenapa dibagilah diri kita, ada jasad, ada hati, ada kolbu, ada rahasia, ada syariat, ada tariqat, ada hakikat, ada ma'rifat. Syariat adalah untuk melihat af'al dia, untuk melihat diri sejati. Af'al diri sejati itulah nampak pada gerak pada tubuhmu itu. Dan untuk melihat bagaimana dirinya, disitulah kalian akan melihat asmanya. Kemudian kalian akan melihat juga adalah sifatnya. Af'al nyata pada tubuh, asma nyata pada hati. Kemudian sifat nyata adalah pada pada ruh tadi. Adalah Rasul, hakikat Isa. Jiwa adalah seumpama Bani Israel. Bani adalah kaum Isra yang berjalan menuju Tuhan. Maka sesungguhnya perjalanan diri kita ini adalah bagaimana petunjuk daripada ruh. Itulah kenapa Isa ruhullah, Musa kalamullah, Nuh habibullah, Ibrahim khalilullah. Maka sesungguhnya yang berjalan Mi'raj itu adalah jiwa, bukan ruh. Maka yang sampai kepada Allah, yang diundang oleh Allah adalah jiwa. Maka dalam Al-Quran, baginda Nabi pun mengatakan tentang kita adalah jiwa. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, jiwanya, dia akan kenal pada Tuhannya. Dirinya, bukan dirinya dirimu. Siapa kenal dirinya, dia akan kenal kepada Tuhannya. Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Siapa yang mengenal dirinya mati, maka dia akan kenal Tuhannya yang hidup. Itulah kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Bagaimana engkau berbuat kufur? Kenapa kau tertutup, tidak mampu melihat yang menggerakkan tubuhmu? Kenapa kau tidak mampu melihat dalang di sebalik tubuhmu? Kau terlalu asik menonton pergelaran wayang, sehingga yang kau saksikan adalah bagaimana geraknya Duryodhana, bagaimana geraknya Pandawa dan geraknya Kurawa, dan bagaimana geraknya adalah para buto, adalah iblis-iblis itu. Tapi kau tidak mampu melihat dalang yang di sebaliknya. Padahal seluruh pergelaran wayang itu hanya satu af'al.
Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, kata Allah. Dan Allah menciptakan kalian semua dan gerak kalian semua, diam kalian semua. Semua. Adapun tubuh kalian, diri kalian yang terluar adalah identitas. Engkau diberi judul kiai, engkau diberi judul penjahat, engkau diberi judul satpam, engkau diberi judul pekerjaan. Engkau dikasih nama Usman, Umar, Udin, dan lain sebagainya. Adalah hanya merupakan bagian daripada ujian kepada dirimu. Kenapa kau berbangga-bangga dengan identitas yang ada pada cangkangmu itu? Kau tidak mampu menyaksikannya sehingga tumbuh kesombongan. Aku lebih baik dari orang lain. Inilah sahabat waktu baginda Nabi bersabda, An-nasu li Adam, manusia itu dari Adam, wal Adam mani turab, dan Adam itu adalah dari tanah. Kenapa penegasan kepada tanah, dan kenapa ada bahasa kata iblis, ana khairun minhu, aku lebih baik. Ana khalaqtahu min nar wal Adam khalaqtahu min tin. Tapi itu adalah sesungguhnya penyamaran iblis yang luar biasa. Iblis siap berkorban. Iblis siap dibakar oleh api demi cintanya yang murni kepada Allah. Iblis tidak mau tergoda. Pada saat Allah berkata, ya iblis, malaka alla takunna ma'asyajidin. Kenapa yang kau iblis tidak mau sujud bersama dengan malaikat kepada Adam? Qala lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin min hamain masnun. Aku tidak akan pernah sujud. Aku tidak akan duakan dirimu dengan apapun. Aku tidak akan melukai. Aku tidak akan pernah menodai cintaku padamu. Aku tidak akan pernah menodai tauhidku padamu. Tak ada satupun yang kusujud kecuali adalah hanya pada dirimu. Inilah sahabat di sebalik kisah jenaka yang dilakukan oleh Allah, dan tetapi pengorbanan daripada iblis kepada kita. Pada dasarnya inilah bagaimana alif adalah perlambang daripada narun dan nurun. Bagaimana pada dirimu, pada alif itu, setelah Allah membuat tasdid, salah tasdidnya, penegasan tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah Allah, Allahu nur, Allah itu nyata, nur itu terang, nur itu jelas, jelas itu wujud, maka Allah itu maknanya wujud. La ilaha illallah, tiada nama kecuali wujud. Abah itu tidak ada tulisannya, tapi setiap orang begitu melihat wujud ini, dia akan menyebut Abah itu. Jadi wujud terlebih dahulu baru ada nama. La ilaha illallah, tiada nama kecuali yang wujud. Maka balpen ini tidak ada tulisan balpen. Begitu nampak wujud, maka orang akan berkata ini balpen. Wujud tadi semua, ya. Miftahul jannah, la ilaha illallah. Kuncinya surga itu adalah tiada yang nama kecuali wujud tadi semua. Buat apa nama nasi kalau tidak ada wujud nasi? Maka kuncinya surga segalanya adalah wujud. Itulah sahabat kenapa sifat nafsiyah itu adalah al-wujud. Tadi semua, jangan kau bicara wujud, tapi kau tidak mampu menyaksikannya. Dia jat wajibul wujud, yang nyata dalam segala perkara. Maka wujudlah, ini disebut asbak, maka wujudlah, maka dikasih nama. Kalau belum ada wujud, tidak ada yang kau bisa berikan asma. Tadi semua, ya. Ini adalah kitab. Kitab ini, buku ini adalah wujud. Maka inilah sahabat, jangan lagi adalah terlalu dangkal dalam pola berpikir, karena Islam itu adalah untuk orang berakal dari semua, ya. Itulah baginda Nabi bersabda, man abdal asma dunal ma'na fahuwa kafir. Kalau seandainya ada nama, ada tulisan asbak, tapi tidak ada asbaknya, apalah artinya? Maka tertutuplah kamu dari melihat asbak itu. Kenapa? Kau tahu tulisan asbak, tapi kau tidak melihat wujudnya asbak, maka kau akan terjebak di sana. Kau akan berada pada penderitaan. Tubuhmu akan merasakan penderitaan. Tubuhmu akan merasakan goncangan. Tubuhmu akan merasakan neraka. Karena neraka itulah jasadmu sendiri, jiwamu sendiri, nafsumu sendiri. Karena kau tidak mampu adalah menghadirkan Allah, seolah-olah begitu. Iblis siap berkorban untuk kita belajar banyak tentang itu. Iblis adalah sesungguhnya adalah makhluk yang betul-betul setia kepada Allah.
dia sebagai hamba yang sejati iblis itu adalah untuk memberikan pelajaran kepada malaikat agar malaikat memberikan pelajaran kepada diri kita. Maka inilah yang harus kita pahami. Percuma kau sebutkan nama Allah kalau tidak tahu adalah wujudnya Allah. Buat apa kau sebutkan adalah nama asbak kalau kau tidak mampu melihat wujudnya asbak? Karena yang berguna, karena yang akan mendapatkan ketenangan pada dirimu adalah bukan namanya, tapi wujudnya. Kau panggil nama tulisan nasi, tapi tidak wujud nasinya, tidak akan pernah kau mendapatkan rasa kenyang. Kau panggil tulisan nama air, tapi kau tidak pernah bertemu wujudnya air, maka hausmu tidak akan hilang. Tadi miftahul jannah, kuncinya surga, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, kekenyangan, rasa yang enak, karena dari wujud itulah. Kau sebutkan nama istrimu 1.000.000 kali, tapi kalau tidak ada zatnya, tidak wujud di hadapanmu, apa yang kau bisa rasakan? Inilah agama menjadikan sebuah dongeng. Agama kisah Adam dan iblis, kisah-kisah dalam Al-Quran, perumpamaan Allah dalam Al-Quran, tidak mampu kalian membacanya semua. Kenapa? Karena kalian yang wujud, karena kalian yang rampok, karena kalian yang merasa ada. Inilah sahabat konsep yang harus kita pahami di dalam pemahaman ini. Maka segala apa yang telah dilakukan iblis, sesungguhnya iblis adalah seumpama, oleh ahli syair mengatakan iblis adalah seumpama adalah benang sutra di antara benang-benang karung tadi semua. Bagaimana indahnya sutra kalau tidak berada pada kekasaran, bagaimana bagusnya halus kalau tidak ada pada kekasaran semua. Bagaimana indahnya cantik kalau bukan pada kejelekan. Bagaimana indahnya benar kalau tidak ada yang salah. Inilah iblis siap berkorban untuk itu. Supaya kau nampak, jelaslah, nyatalah benar itu benar. Dan iblis siap berkorban untukmu. Untuk itu. Tadi semua. Bagaimana kau, dari mana kau dapat untung kecuali dari rugi. Kau nyatalah untungmu itu dari rugimu itu. Tadi semua. Ya, maka iblis siap ibaratkan adalah maaf dari kotoran kebo, tetapi untuk menaruhmu sebagai cherry di atasnya, cherry on the cake tadi semua. Dan dia siap dilaknat seolah-olah, siap dimaki oleh kalian, siap disumpah oleh Allah untuk menjadikan adalah kotoran daripada kebo itu dan engkau menjadi cherry on the cake. Dan supaya engkau nyatalah, iman itu nyata, takwa itu nyata, baik itu nyata, benar itu nyata, dengan ada segala yang berpasangan tadi. Maka inilah sahabat yang harus kita pahami tentang jiwa. Maka Allah dalam Al-Quran adalah mengundang kepada kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang sudah tenang. Jiwa yang sudah tenang berarti jiwa yang sudah mengenali dirinya. Jiwa yang sudah merubah dirinya dengan tadi. Sebagaimana iblis, sebagaimana api adalah akan mendidik angin. Api akan mendidik air. Api akan mendidik tanah. Lihat, besi yang tajam, besi yang besar dididik oleh api menjadi keris yang luar biasa. Pahami, dari keris, dari besi yang luar biasa, bagaimana iblis mendidik besi itu menjadi sebuah keris yang mahal dan indah. Dari pasir-pasir emas, dari batu-batu yang mahal, bagaimana iblis atau api itu mendidik sehingga nampaklah keindahan dirimu. Inilah yang harus kita pahami. Maka nur dan nar, maka di mana kecenderungan dirimu? Karena alif itu adalah lafaz Allah antara nur dan nar, dan diri kita adalah di antara dua itu. Sebagaimana listrik ini menyala adalah karena listrik itu nyata adanya strum, tapi strum itu memiliki dua kubu, nur dan nar. Tidak mungkin lampu ini nyala kecuali dua kabel, yang satu setrum, yang satu massa.
Mana yang positif, mana yang negatif. Maka sesungguhnya dirimu adalah bagian negatif dan ruhmu adalah bagian yang positif. Maka disinilah jiwa harus mengambil tempat antara elektron dan proton, antara anoda dan katoda, antara positif dan negatif, supaya tubuhmu menyala sebagaimana lampu ini menyala. Kalau seandainya kamu berada pada satu sebelah sisinya, adalah sebelah setrumnya saja, maka tiada gunanya bagi dirimu. Dan atau sebaliknya, kamu berada pada masanya saja, juga tiada gunanya pada dirimu. Dirimu yang sejati, yang bagus itu di antara, di tengah-tengah, bukan tidak terlalu depan, tidak terlalu belakang, tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri. Itulah khairul umur awsatuha. Di tengahlah jiwa itu harusnya, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke depan, tidak terlalu ke belakang. Cukup tadi semua, nyalalah lampu itu. Kalau massa terlalu besar, negatif terlalu besar, maka lampu ini tidak akan menyala. Pada saat lampu ini tidak menyala, maka apalah yang kau bisa saksikan. Demikian pula jiwamu. Jiwamu kenapa hari ini buta? Tidak banyak yang kalian saksikan. Karena tadi, barangkali terlalu ke kanan jiwamu itu, atau barangkali terlalu ke kiri jiwamu itu. Maka kita ini ada dua bagian yang harus bahagia dua-duanya. Bahagia dohir, bahagia batin. Bahagia jiwanya, bahagia raganya. Jangan kau siksa ragamu itu. Cukuplah di tengah-tengah. Itulah Quran. Fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Maka disitulah engkau akan berada. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka sesungguhnya berarti jiwa itu memiliki dua potensi. Ya. Apakah engkau nur ataukah engkau nar? Engkau bersama dengan nur, engkau akan berada pada kebahagiaan. Tetapi engkau akan belajar nur itu dari nar. Maka Abah suka perlambangkan. Maka di dalam api ini sahabat, ada nur, ada nar. Anda butuhkan narnya dan Anda butuhkan nurnya. Ada panasnya, ada cahayanya. Inilah untuk elektron dan proton tadi semua. Antara malaikat dan iblis. Antara inilah maka kenapa Allah itu menyukai orang-orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Orang yang telah berbuat maksiat, maka jangan sedih orang berbuat maksiat. Banyak manusia yang sudah berada pada sisi ujung kiri, dia berbuat maksiat. Syekh Sakoti. Kemudian juga siapa? Fudail bin Iyad. Kemudian Umar bin Khattab, sahabat baginda Nabi yang mulia. Kemudian siapa lagi? Rabi'ah Adawiyah. Banyak di Nusantara ini berada pada sisi negatif di kiri. Ya sahabat. Tetapi dia menggunakan unsur iblis ini, nafsul ammaroh. Karena nafsul ammaroh itulah yang disebut sifat api pada diri. Jiwa kita pada saat kita lahir itu berada pada derajat ammaroh. Maka disitulah nafsul ammaroh merupakan perlambang daripada api yang ada pada diri. Narun adalah untuk mendidik nurun. Karena nur berasal dari nar, tidak ada. Maka lihatlah sahabat di dalam kehidupan. Bagaimana alam dunia ini nyata karena api. Karena cahaya matahari. Matahari itulah api sebuah. Ya, maka disitulah ada cahaya matahari, ada cahaya bulan. Ada Samsun, ada Badrun. Anta Samsun, anta Badrun, anta Nurun, fauqa nuri. Anta iksirun wa ghali. Kalau kamu ingin menjadi buah iksir yang mahal, maka anta misbahus suduri. Maka disinilah perpaduan daripada nurun ala nurin tadi semua. Antara nur dan nar, inilah permainannya sahabat. Antara malaikat dan iblis, antara baik dan benar. Maka kalau kita mampu mengahadkan, maka disitulah engkau menjadi manusia mulia. Ya. Dan manusia-manusia yang hebat di dunia ini adalah pada saat dia sudah ditempa sebagaimana besi yang ditempa dengan api, maka jadilah dia keris yang mahal, menjadilah golok yang mahal. Bahan-bahan mentah dari makanan yang sudah diolah dengan api, dengan nar, maka dia jadilah masakan-masakan yang enak dari semua. Maka itulah
Nar, nafsul ammaroh adalah merupakan nafsu yang sangat berguna kepada kita. Merupakan hakikat api, hakikat iblis. Inilah yang akan membuat dirimu adalah menjadi orang yang hebat. Pada saat engkau mampu imsak dari panasnya nar itu, maka engkau menjadi nur dari semua. Maka tadi, kau mampu menahan dari jiwa berontakmu yang buruk, maka kau akan mendapatkan jiwa yang baik. Itulah baginda Nabi bersabda, an-nasu li adam wal adam maniturab, la fadla li arabiyyin ila azamiyin wa la fadla li aswada ila al-ahmaru illa bitaqwa. Takwanya itu, ya. Bagaimana takwa itu yang mampu memanfaatkan dua sisi nur dan nar. Itulah hakikat alif, narun dan hawaun. Hakikat jalalnya Allah yang akan membawa kepada hawaun adalah merupakan perlambang dari sifat koharnya Allah. Terus akan menjadikan dirimu ma'un, merupakan perlambang dari jamalnya Allah. Maka sempurnalah engkau menjadi turabun, adalah menjadikan sifat kamalnya Allah. Kesempurnaan Allah, kamalnya datang dari jamalnya, jamalnya datang dari koharnya, tapi koharnya dididik dengan narnya, sahabat. Itulah di sini bagaimana kita menggunakan antara nur dan nar. Bagaimana dengan nur seumpama lilin, panas ini yang akan membakar tubuhmu. Seharusnya kau matikan keberadaan dirimu dengan panas itu. Lawanlah dia tadi semua, ya, supaya adalah yang muncul adalah cahaya nur pada dirimu tadi semua. Kalau kau kembali sebagai nur, berarti kau akan berada ke dalam keamanan. Itulah orang yang menerima kitab pembalasan dari tangan kanan. Tapi kalau pulangnya dia membawa nar, berarti dia pulang adalah ruhnya keluar dari jasad ini, adalah berada pada jasadmu, pada bumi ini. Maka dia akan kembali. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah dia diciptakan, ke dalam tanah dia masukkan, dan dari tanah pula dia akan dikeluarkan. Dia belum bisa kembali. Wa inna ilaihi raji'un. Itulah sahabat, ya. Maka itulah manusia akan diuji di alam dunia ini dengan nar. Supaya apa? Supaya datanglah kesabaran kepada dirinya. Karena di sebalik kita dituntut oleh Allah untuk sabar. Tadi kembali kepada kita syidik, amanah, tabligh, fatonah tubuh ini. Tapi tidak mudah tubuh ini untuk syidik. Tidak mudah tubuh ini untuk amanah. Tidak mudah tubuh ini untuk fatonah. Tidak mudah tubuh ini untuk benar dalam tindakannya, ikhlas, ridho, zuhud, kemudian juga tidak komplain, tidak mengeluh, tadi semua, ya. Itulah maka harus dibidik dengan nar. Persoalan yang akan muncul ke hadapan kalian semua. Itulah di dalam Sunda, terang-terang kolentrang silondok paeh nunutan, dikusrukana durukan mesat gobang kabuyutan. Tadi semua. Terang-terang kolentrang adalah perlambang dirimu yang berperang. Ya, terang-terang seumpama pedang yang sedang berseteruan antara nar dan nur. Wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Terang-terang kolentrang silondok. Ya, inilah silondok. Dia mati karena tadi dia tidak mengerti, dia akhirnya mati dia. Pada dasarnya sahabat, pada saat ruh itu masuk dalam tubuh kita, maka tubuh kita ini pada dasarnya mati. Tetapi yang nyata, yang terasa tubuh kita yang hidup. Itulah Allah ikram, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum. Harusnya summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Maka bagaimana cara menghidupkannya? Adalah dengan mematikan tadi. Biarkan nar ini adalah seumpama tubuhmu lilin. Dia membakar tubuhmu biar habis. Karena sesungguhnya dirimu tidak pernah ada. Biarkan yang ada, yang wujud, yang nyata adalah nur. Tadi semua. Karena hakikatnya adalah kita berasal dari Nur Muhammad. Dan kita berasal dari Nurullah. Selama kita bukan nur, maka tidak akan, disitulah kita tidak akan pernah menemukan segala kebahagiaan. Karena itulah miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu adalah kuncinya ketenangan, kuncinya kebahagiaan
kuncinya ketenangan, kedamaian. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah adalah la ilaha illallah. Setelah kau sudah tidak lagi memandang, tidak mampu lagi melihat segala yang wujud, segala yang maujud, makanya nyatalah dia setelah dirimu tidak ada. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Man arafa rabbahu fasadal jasadahu. Barang siapa sudah kenal kepada nar dan nur, maka hancurlah lilinnya, terbakar habis. Maka pada saat lilin itu keluar pergi dari jasadmu, dia sudah mengerti kemana harus pulang. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Jiwa adalah bukan ruh. Ruh adalah bukan jiwa. Jiwa adalah merupakan penyambung antara jiwa, antara ruh dan jasad, sahabat. Diri kita yang sebenarnya adalah dalam Al-Quran adalah jiwa. Ya, dan kita dipanggil adalah nafs dalam Al-Quran. Kullu nafsin da'iqatul maut. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Apa namanya dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, wa nafsi wa ma tadi sana alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Disinilah fungsinya nar untuk mendidikmu. Iblis adalah, ingat, iblis itu tidak pernah mengajak kamu berbuat buruk. Yang berbuat buruk adalah diri kita sendiri, kecenderungan diri kita sendiri. Justru iblis itu adalah untuk mendidik kita menjadi lebih baik sebenarnya. Maka itulah kau sekarang dikasih masalah, dikasih rugi, dikasih masalah, dikasih bencana, dikasih apa, maka muncullah sifat dirimu yang asli. Nur, sabar. Nur itulah, sabar itulah nur. Ikhlas itulah sifat nur. Syukur itulah sifat nur. Penyayang itulah sifat nur. Pemaaf itulah sifat nur. Tapi sifat-sifat itu hanya muncul kalau kau diuji dengan nar tadi semua. Ya, bagaimana engkau? Maka itulah Al-Quran selalu berkata, di sebalik kesulitan ada kemudahan, di sebalik masalah ada solusi. Inilah sahabat sesungguhnya. Maka diperlambangkan di dalam kisah-kisah perjalanan manusia itu adalah 3000 tahun. 1000 tahun menanjak, 1000 tahun memudun, 1000 tahun mendatar. Pada saat orang kau menanjak, maka inilah kenapa dikisahkan tentang kata Abah juga tentang Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj itu adalah sesungguhnya yang Isra wal Mi'raj itu adalah jiwa, bukan ruh. Karena ruh itu selalu suci. Ruh itu tidak akan terkotori. Ruh itu adalah dialah cipratan nafahtu fihi min ruhi, hayat Allah, merupakan hidupnya seluruh makhluk. Yang tersambung dengan kita adalah dengan nafas tadi semua. Tapi di antara ruh itu ada jiwa kita yang merupakan melekat pada identitas, pada aku yang keempat adalah jiwa raga ini semua. Maka itulah diajarkan oleh kita dalam kisah Isra wal Mi'raj itu adalah sesungguhnya jiwa dari nafsul ammaroh, dari kesadaran Adam harus dipindahkan pada kesadaran Isa adalah nafsul lawamah. Berarti nafsul ammaroh itu penting kepada kita, karena kalau bukan dia, spirit dia, giroh dia, itulah iblis itu azzaji, seolah-olah guru daripada para malaikat. Maka dia berpindahlah dari nafsu ammaroh, dari nafsu yang sama, karena dia mampu diuji tadi dengan buruk, dengan buruk, dengan buruk, dengan buruk. Kau bertahan. Sebagaimana seorang petinju, dia memiliki sparring partner, maka kata Abah, iblis itu sparring partner. Pada saat engkau lari ingin ke depan, maka dia mengajak lari ke sana supaya engkau disitulah engkau berada di mana, di situ, ya. Maka disinilah sesungguhnya betapa luar biasanya iblis berkorban kepada diri seluruh makhluk supaya bisa kembali kepada Allah. Dia mengorbankan dirinya, dia bakar dirinya tadi semua untuk senantiasa difitnah oleh manusia dan makhluk-makhluk. Pada sesungguhnya karena dialah orang itu disebut baik, karena dialah orang itu bisa sabar, karena dialah orang itu bisa syukur, karena dialah orang itu bisa ikhlas. Bagaimana kau ikhlas? Ikhlas itu sebuah pekerjaan, bukan tulisan. Ikhlas itu adalah perlakuan, dan perlakuan ikhlas itu pada asalnya api tidak mudah, sahabat. Harus diolah, diproses. Sebagaimana tadi adalah bagaimana api memukul, membakar
daripada adalah golok dari besi itu akhirnya menjadikan sebuah pedang yang tajam, sebuah pedang yang nyata. Karena kalau bukan karena api, bagaimana itu bisa terjadi, sahabat? Bahkan emas dari biji-biji emas itu, dia tidak akan pernah, dia dileburkan oleh api itu semua. Akhirnya dia menjadi sesuatu yang mulia tadi semua. Pahami ya. Inilah maka kalau kita manusia terjebak kepada hanya pada istilah saja, maka manusia tidak akan faham tentang apa itu Allah, apa itu jiwa, apa itu ruh, apa itu raga, apa itu sukma, apa itu surga, apa itu neraka. Nah inilah kenapa sekarang manusia akhir zaman ini nggak ngerti surga, nggak ngerti neraka, nggak ngerti barzah. Karena tadi semuanya kisah yang dia pelajarinya dongeng dan khayal yang tidak jelas wujudnya. Pada al-imanu kullu, iman yang sempurna itu al-imanu biru'yatillah, adalah iman yang adalah mampu melihat Allah, membuktikan Allah, membuktikan wujudnya Allah, membuktikan itulah sampai kepada alif lam mim. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sudah tiada lagi keraguan kepadanya. Dia sudah menguji bahwa gula itu manis. Dia yang menguji sendiri bahwa garam itu asin. Dia menguji bahwa api itu panas. Dia menguji sendiri bahwa ternyata itulah iman. Maka segalanya akan membutuhkan perlakuan. Dan iblislah yang mendidik seseorang menjadi seorang malaikat. Iblislah yang mendidik seseorang menjadi seorang rasul. Iblislah yang mendidik seorang aulia. Adalah karena tadi sifat narun pada dirinya. Tadi semua yang selalu membakar itu. Dan disitulah kenapa setelah narun sholat perlambang dalam alif lafaz Allah, dia datang hawaun. Lam awal ada perlambang saum. Saum itu adalah lam awal itu dalam sholat itu ruku, sahabat. Ruku itu perlambang angin. Angin itu adalah horizontal di situ. Maka disinilah kita harus mengerti bagaimana untuk menahan panas. Kan tadi dari jiwa itu dibangun dari 4 sedulur papat 5 pancer. Dari jiwa itu dibangun dari unsur narun api yang menjadi nafsul amaroh, hawaun sifat angin, dari unsur lawamah, maun sifat air, dari unsur mulhimah, dan turobun adalah merupakan unsur tanah menjadikan sumber penyusun nafsul mutmainnah. Berarti kalau begitu yang disebut Allah itu ada itu. Allah itu adalah api, alif, lam, ha itu api yang mendidik angin, angin yang mendidik air, air yang mendidik hu. Maka itulah kenapa lafaz Allah pada saat dikatakan Allahu nurus samawati wal ar, dihilangkan alifnya jadi lillahi ma fis samawati wal ar, dibuangkan lagi lam akhirnya lahu ma fis samawati wal ar. Kalau sudah hu, Allah itu hanya ini HP, ini asbak, ini korek, hu. Mau usah lagi kau sebutkan namanya, udah hu. Ini, itu, ini, itu, ini, itu. Hu. Karena sekarang sudah alif sudah membakar jadi angin. Angin sudah menjadi air. Air sudah menjadi tanah, turabun. Hu. Alif lebur pada lam awal. Lam awal lebur pada lam akhir. Lam akhir lebur pada hu. Maka itulah qul huwallahu ahad. Semua inilah yang harus panjenengan mengerti ya. Kalau agama sekalama ini hanyalah merupakan agama dongeng, agama yang tidak jelas dari semua, yang akan membawakan manusia ke dalam neraka jahanam. Lihat dalam Al-Quran, walaqad dara'na li jahannama katsiran. Walaqad dara'na, mafhum dan mantuk ayat ini, mantuknya saja sudah jelas. Banyaknya jin dan manusia masuk neraka jahanam. Tapi jahanam di sana diartikan adalah bahwa manusia harus berhadapan dengan api bersama dengan iblis. Bagaimana kau sabar kecuali dari perkara yang tidak sabar? Bagaimana kau syukur kecuali dari perkara inilah? Maka istilah sabar, istilah syukur, istilah ikhlas, istilah ridho, istilah zuhud, istilah qanaah, tadi semua syidik pada benarnya,
tabligh pada ucapannya, amanah pada perbuatannya, patonah pada ilmunya. Itu yang harus dibangun dulu. Jangan kau berkata sebagai guru sebelum sidik pada jasadmu, patonah pada ilmumu, kemudian tabligh pada ucapanmu. Kalau seandainya, kalau tidak demikian berarti engkau akan menjadi tukang ilmu. Ya, maka kau adalah jadi tukang tembok, jadi tukang pacul. Maka habis macul selalu di otaknya itu adalah buruhan. Nah inilah yang nggak beres di akhir zaman. Tadi semua ya. Maka itulah tujuannya. Tidak mungkin kita menjadi orang benar. Tidak mungkin besi itu menjadi keris yang tajam. Tidak mungkin bahan-bahan yang makanan yang mentah itu jadi masakan yang dimasak oleh chef. Maka tadi mursyid adalah seumpama chef. Maka kalian harus bertemu dengan shin di akhir zaman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Maka siapa yang harus bertemu dengan alif, maka dia harus bertemu dengan titik ba itu. Siapa yang ingin menjelaskan tentang membuka rahasia titik ba, dia wajib ketemu dengan shin. Dan shin itu adalah zaman Nabi Adam, Adamlah shin itu. Zaman Nabi Nuh, Nuhlah shin itu. Zaman Nabi Ibrahim, Ibrahimlah shin itu. Zaman Nabi Isa, Isalah shin itu. Tapi zaman Nabi Muhammad, itulah beliau shinnya. Tapi dirimu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ada shin untukmu di zamanmu. Bagaimana mungkin kau akan bersyahadat tanpa ada shin di zamanmu? Karena inilah syahadat ini hanya dianggap sebagai sebuah ucapan. Maka dalam hukum syahadat ada dibagi 5. Satu adalah pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengucapkannya saja harus jam'u, tidak boleh dipisahkan. Asyhadu an la ilaha illallah itu dengan satu napas, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, karena engkau sudah jam'u. Engkau sudah dari Ahad, Isnin, Selasa, Rubah, Khamis, maka Jumat jam'ukan supaya Sabata sudah kembali kepada Ahad tadi semua. Siapa yang mati sudah jam'u, betul, bukan man mata min yaumil jum'ah dahulal jannah. Siapa yang mati hari Jumat menurut pikiranmu, bukan itu ya. Jam'u diri dohir dan diri batinmu tadi semua. Siapa yang mati sudah jam'u, sudah ahad, ya jelas surga. Surga mana? Nah di dunia saja dia sudah merasakan jam'u tadi. Miftahul jannah la ilaha illallah, kuncinya surga, kuncinya ketenangan, kuncinya kedamaian, kuncinya segala kenikmatan adalah la ilaha illallah. Tiada nama kecuali wujud. Buat apa kau butuhkan nama? Nama itu tidak menolongmu. Kata Allah, wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Banyak manusia yang menyembah hanya kepada nama. Tadi semua. Sampai kata Allah nanti di surat Al-Kahfi, wa hum yashabuna annahum yusinuna sun'ah. Sesungguhnya mereka itu melakukan sesuatu yang menurut mereka adalah sebuah kebaikan, tetapi kata Allah adalah sun'ah, sia-sia. Wahum yasabuna annahum sun'ah. Tadi semua. Itulah kata baginda Nabi, man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Dia tahu nama, tidak tahu tidak punya nama. Bagaimana kau tahu nama nasi nggak ketemu dengan wujud nasi? Bagaimana mungkin kau akan kenyang kau tahu dengan nama nasi? Bagaimana mungkin engkau ketemu dengan nama istrimu Jubaidah misalnya, tapi engkau tidak bertemu dengan dirinya? Nah inilah yang harus difahami oleh kita sekarang. Marilah, ini akhir sudah zaman. Zaman sudah akhir. Dan inilah baginda Nabi sudah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib tentang sayati zaman, bahwa akan datang satu masa di mana nanti Islam tinggal nama. Ini hari ini Islam tinggal nama. Ya, karena Islam itu dianggap merek botol. Ingat, agama itu inna dina indallahil Islam. Agama Islam itu adalah agama yang aslama. Islam dari aslama. Aslama itu agama berserah diri apa? Serahkan narunnya, hawaunnya, maunnya, turabunnya pada diri individu siapapun di dunia ini manusia. Dia memiliki 4 unsur tadi. Pasti memiliki 4 unsur. Narun, hawaun, maun, taun, turabun. Alif, lam, lam, ha. Kembalikan, hilangkan jadi 0. Tadi. Sehingga akhirnya sekarang setelah wujud, semuanya engkau dipanggil dengan dia, atau hu. Tadi semua. Ini, itu, ini, itu, ini, itu. Tapi kemanapun kau tunjuk. Maka disitulah kenapa untuk Allah tiada jihad. Apa yang akan ditunjuk kalau semuanya Allah? Apa yang menunjuk? Siapa yang menunjuk? Ternyata yang menunjuk juga yang ditunjuk. Ternyata yang menyembah juga yang disembah. Ternyata yang mencari juga yang dicari. Nah inilah karena tidak dipahami. Ya, barangkali itu saja yang pertanyaan dari sahabat-sahabat
dari lillahi ma fis samawati, Allah, Allahu nurus samawati wal ar. Allahu nur, nur itu jelas. Allahu mubtada, mubtada itu ada. Berarti Allah itu sekarang tajali menjadi nur. Nur itu terang, terang itu jelas, jelas itu nyata, nyata itu wujud. Maka itulah Allah, artinya yang wujud. Tadi la ilaha illallah, tiada nama kecuali wujud dari semua. Maka itulah kenapa semuanya dari sifat ma'ani maknawi bergabung dengan sifat wahdaniyat, disatukan dengan 7 sifat ma'ani ayan khorjiyah pada tubuh kita, ayan sabitoh pada ruh kita, 7 7 14 menjadi sifat Muhammad pada diri kita. Barulah sifat zat pada diri kita, wujud, hidam, bako, muhalafatu lil hawadis, qiyamuhu binafsi, kamu akan qiyamuhu binafsi, kamu nggak butuh siapapun, nggak butuh pertolongan siapapun, karena kau berdiri sendiri. Tadi semua. Ya. Maka inilah, maka sesungguhnya yang harus dipahami, maka wujudlah pada sifat nafsiyah, namanya juga sifat nafsiyah. Aduh, kadang-kadang nggak tahu kayak gimana ngajinya. La ilaha illallah la ma'buda illallah, itu tentang tubuhmu. La ilaha illallah la maksuda illallah, tentang torikot, itu hatimu. La ilaha illallah la matluba illallah, itu tentang ruhmu. La ilaha illallah la maujuda illallah, tentang rasamu. Itulah Allah. Af'al, asma, sifat, zat. Allah itu gabungan af'al, sifat, asma, zat. Maka segala yang hu tadi, pohon ini ada asma, ada sifat, ada af'al dari Allah. Batu itu sifat, zat, asma, af'al Allah. Hu, maka tadi dari Allah menjadi lillah, jadi lahu, menjadi hu itu ini, itu tadi semua. Tapi kalau udah mengerti, kalau sudah bukan lagi syai'in, kullu syai'in halikun, maka selama kau sebut syai'in, maka sekarangnya kau terjebak dengan agama orang lain, itu syai'in, kullu syai'in halikun, ya, maka engkau berarti belum mampu mentauhidkan dia. Maka engkau tidak akan pernah menemukan surga, karena kuncinya surga adalah miftahul jannah, kuncinya surga adalah la ilaha illallah, tiada nama kecuali wujud. Wujudlah semuanya pada wujud yang satu tadi semua, wahdatul wujud, wujudnya dia semata, tidak ada yang lain, tidak semua, ya. Maka tidak ada lagi hulul itihad dan lain sebagainya. Itu hanya buat orang-orang yang belum paham, ya. Istilah Jabariyah, Qadariyah, sifat Mu'tazilah itu perjalanan manusia menuju kepada dia yang wujud. Maka tiada salah, semuanya benar pada tingkatnya masing-masing tadi semua, ya. Tapi sing penting itu jangan kayak patung, tidak mau berubah. Karena pada saat kamu kayak patung tidak berubah, berarti zaman kayak apapun kamu tidak akan berubah. Hari ini bagaimana kau tidak berubah? Tubuhmu selalu berubah, tubuhmu pun berubah, keinginanmu berubah, teknologi berubah. Bagaimana tidak ingin berubah? Nah inilah ya, barangkali mudah-mudahan dipahami oleh kita tentang hakikat ini, biar kita mengerti betapa bersyukurnya kita kepada iblis yang telah diadakan oleh Allah, dan Allah membuat sebuah drama kecil yang jenaka tentang tidak mau sujudnya dia kepada Adam. Sesungguhnya adalah merupakan tarbiyah, pelajaran yang dahsyat, pengorbanan yang dahsyat, tauhid yang dahsyat dari iblis yang tidak pernah mau melukai cintanya pada Allah, karena pada dasarnya dia adalah Allah jua, ya. Iblis itu Allah, malaikat juga Allah. Nah inilah makanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, dari la maujuda illallah, semuanya. Mudah-mudahan bisa dipahami tadi semua. Semakin tidak paham, panjenengan sekalian akan gonjang-ganjing dengan diri panjenengan sendiri. Yang abah kasihan kepada kalian yang kolot, yang berpaham kepada pemahaman adalah ortodok, taklid buta, kalian akan makin menderita makin ke depan. Demi Allah, dengerin omongan abah. Maka hari ini, itulah Allah ingatkan, wa may yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yugni minal haqqi syai'a innallaha alimun. Kita harus ilmiah, harus pakai ilmu, harus pakai akal, harus pakai nalar, harus pakai logik. Itulah afala taqilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Kalau tidak mau berubah, patunglah. Itulah maka haram hukumnya menyimpan patung di rumah. Kamulah yang jadi patung itu, yang tidak pernah mau berubah dari semua, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh panjenengan semua. Hanya orang yang waras yang bisa paham, yang tidak waras tidak akan paham. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwafiq
Ila aqwamit thariq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.